Bait 1 sekarang ya? Bismillah. Qala al-muallif Maulana Syekh Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala wa afadha alaina min nafhatihi wa barakatihi. Amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u memulai oleh aku bismillahi dengan bismillah, dengan nama Allah, warrahmani dengan ar-Rahman, nama Allah ar-Rahman, wa birrahimi dan dengan nama ar-Rahim, daimil ihsani yang maha kekal dia Allah akan kebaikannya. Asyarhu ay artinya abda'u memulai oleh aku, mutabarrikan halnya mencari berkah, bismillah dengan bismillah, wa lafzul jalalati Allahu dan lafzul jalalah Allah, alamun itu nama, lidzatil muqaddasi bagi zat yang maha suci, al-mustahiqi linihayati ta'zimi yang berhak bagi puncak pengagungan, wa ghayatil khudu'i dan puncak ketundukan. Artinya yang berhak untuk diibadahi, karena makna ibadah itu adalah nihayatut ta'zim wa ghayatul khudu', puncak pengagungan dan puncak ketundukan. Wa ma'nahu dan maknanya Allah, man lahu al-ilahiyatu, man itu siapa, lahu yang baginya man, al-ilahiyatu ketuhanan, al-ilahiyah, wahiyya dan bermula dia al-ilahiyah al-qudratu ala al-ikhtira'i, yaitu kekuasaan di atas menciptakan, ay ikhrajil ma'dumi minal adami, artinya mengeluarkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, karena itu maka makna ini, makna al-ikhraj atau al-ibraz minal adami ilal wujud, adalah hanya milik Allah, tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Mengadakan dari tidak ada menjadi ada, ini adalah hanya milik Allah. Manusia dalam hal ini misalkan pada perbuatannya bukan menciptakan tetapi mengusahakan atau berbuat, itu yang disebut dengan al-kasb. Al-kasbu makna harfiahnya usaha, tawjihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal fi'li, yang mengarahkan oleh seorang hamba akan tujuannya dan keinginannya terhadap suatu perbuatan. Jadi kita tidak menciptakan, tetapi kita apa? Berbuat atau berusaha. Adapun hakikat yang menciptakan adalah Allah. War-Rahmanu dan makna Ar-Rahman, War-Rahmanu dan Ar-Rahman maknahu, maknanya Ar-Rahman al-kathirur rahmati, yang maha luas rahmatnya, lil mu'minina atau bil mu'minina,
dengan orang-orang mukmin, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, wabil mu'minina, dan dengan orang-orang mukmin khassatan, secara khusus, fil akhirati, di akhirat. Nah, ini makna Ar-Rahman. Jadi makna Ar-Rahman ay al-katsirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya. Di dunia ini orang-orang kafir mendapatkan rahmat Allah, sebagaimana orang-orang mukmin juga mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup atau menyeluruh terhadap segala sesuatu yang dimaksud di dunia. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Fasa'aktubuha ay sa'akhussuha, akan aku khususkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa, yang dimaksud di akhirat. Nah, jadi kalau di dunia rahmat Allah mencakup terhadap seluruh apapun dari seluruh makhluk-makhluk Allah ini, bahkan termasuk binatang pun mendapatkan rahmat Allah. Orang kafir mendapatkan rahmat Allah. Nah, tetapi di akhirat rahmat Allah hanya khusus bagi orang-orang mukmin. Di akhirat orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah walaupun setetes air minum. Kecuali di dunia ini, maka mereka mendapatkan rahmat Allah. Nah, ini makna Ar-Rahman, al-katsirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina khassatan fil akhirah. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal kafiru, dan adapun seorang kafir, fayut'amu bihasanatihi, maka diberi makan ia dengan sebab kebaikan-kebaikannya. Yang dimaksud di dunia ini, orang kafir dikasih rizki oleh Allah pada makannya atau pada lain-lainnya adalah karena kebaikan yang dia kerjakan. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi hatta idza afdha ila al-akhirati, sehingga apabila datang ia ke akhirat, lam yakun lahu minha nasib, tidak ada lahu baginya al-kafir minha dari al-hasanat nasibun, bagian. Artinya sedikit pun dari kebaikan orang kafir yang dikerjakan di dunia ini tidak akan dibawa ke akhirat, tetapi dibayar kontan langsung oleh Allah di dunia ini. Orang kafir ada yang berbuat baik? Tidak ada. Menolong, misalkan dalam bakti sosial atau lain sebagainya, bisa macam-macam bentuknya. Nah, kebaikan tersebut dibayar kontan oleh Allah di dunia ini. Hatta idza afdha ila al-akhirati, sehingga apabila dia datang nanti ke akhirat, lam yakun lahu minha nasib, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun dari kebaikan yang telah dia kerjakan itu, tidak berbekas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi kebaikan mereka sedikit pun tidak berbekas. Di akhirat yang tersisa bagi mereka orang-orang kafir adalah hanya keburukan-keburukan mereka. Nah, ini yang dimaksud sabda Rasulullah, hatta idza afdha ila al-akhirati lam yakun lahu minha nasib. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Lanjut. Ammar rahimu, adapun ar-rahim, fama'nahu, maka maknanya ar-rahim al-katsirur rahmati lil mu'minin, yang maha luas rahmatnya, yang dimaksud dia Allah, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Nah, ini makna ar-rahim. Nah, karena itu makna ar-rahman lebih luas dibanding daripada makna ar-rahim. Kata para ulama bahasa, az-ziyadatu fil bina yadullu ala ziyadati fil ma'na. Tambahan dalam bina, sebuah bentuk, sebuah pola kata itu, kalau ada tambahan huruf-hurufnya itu menunjukkan ada makna lebih terkandung di dalamnya. Az-ziyadatu fil bina dalilun atau yadullu ala ziyadati fil ma'na. Nah, makna ar-rahman lebih luas dibanding daripada makna ar-rahim. Nah, jadi makna ar-rahim al-katsirur rahmati lil mu'minin. Lanjut. Wa qaulun nazimi, dan perkataan an-nazim, penyusun nazam, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, daimil ihsani ay mutatabi'il i'ta'i wal in'am, ay mutatabi'il i'ta'i wal in'am, artinya yang senantiasa memberi al-i'ta, pemberian, dan kenikmatan, al-in'am, dan kenikmatan, senantiasa memberikan karunia dengan pemberian dan segala kenikmatan. Min ghairi inqida'in wala insyiramin, dari tanpa habis dan tanpa binasa. Rahmat Allah tidak terbatas. Kesimpulannya demikian. Itu yang dimaksud dengan daimil ihsan. Lanjut, bait nomor 2. Kita ringkas-ringkas, tidak terlalu banyak tambahan penjelasannya. Yang penting kandungannya yang global bisa difaham insyaallah. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahi, maka segala puji lillahi, itu bagi Allah, al-qadimi, yang maha qadim, yang tiada bermula. Al-qadim maknanya yang tiada bermula. Apa artinya tiada bermula? Artinya tidak didahului ketidakadaan. Dengan demikian maka Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah kapan adanya Allah, karena Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Al-awwali ay alladhi la bidayata liwujudihi. Al-awwal maknanya sama dengan al-qadim, yang tiada bermula. Muradif namanya, sinonim. Nah, al-qadim, al-awwal, dan al-azali maknanya sama. Pada hak Allah artinya alladzi la bidayata liwujudihi, yang ada tanpa permulaan. Al-akhiril baqi bila tahawuli, al-akhir, yang tanpa akhir, artinya tanpa penghabisan. Al-baqi, yang maha kekal. Bila tahawuli, dengan tanpa perubahan. Allah maha suci dari terikat oleh waktu dan zaman. Allah yang menciptakan waktu dan zaman, maka Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Sebagaimana Allah yang menciptakan tempat dan arah,
maka Allah tidak terikat oleh tempat dan arah. Karena itu akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, serta tidak terikat oleh waktu dan zaman. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau menuliskan, wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan sepakat Ahlus Sunnati wal Jamaah, ala anna Allah, atas bahwa sesungguhnya Allah la yahwihi makanun, tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku atasnya zaman atau waktu. Nah, maka Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh dimensi. Allah yang menciptakan dimensi, maka Allah maha suci dari dimensi. Dimensi itu panjang, lebar, dan kedalaman. Dimensi itu namanya. Panjang, lebar, dan kedalaman. Allah maha suci dari dimensi. Nah, kemudian disebutkan bila tahawuli, dengan tanpa perubahan. Allah tidak berubah pada sifat-sifatnya, tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Para ulama tauhid mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda paling besar dari kebaharuan, tanda paling nyata dari kebaharuan. Dan sesuatu yang baharu tidak layak dituhankan. Dari mana kita tahu bahwa matahari tidak layak dituhankan? Karena dia apa? Berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Allah maha suci dari perubahan-perubahan, maha suci dari at-tahawul wat-taghayyur wat-tatawwur wat-tajaddud wat-tahawul min hal ila hal. Allah maha suci dari perubahan-perubahan. Nah, ini yang dimaksud oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi bila tahawuli. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Asyarhu, penjelasan. Alhamdu bermula kata alhamdu, ma'nahu, maknanya alhamdu as-sana'u, itu pujian, bil lisani, dengan lidah, alal jamilil ikhtiyari, atas al jamilil ikhtiyari. Ada penjelasan nanti di bawah. Ala jihati tabjil wa ta'zim, di atas segi pengagungan. At-tabjil dan ta'zim maknanya sama, di atas segi mengagungkan. As-sana bil lisan ala al-jamil al-ikhtiyari, wa ma'na al-jamil al-ikhtiyari, dan ma'na al-jamil al-ikhtiyari الشيء الذي أنعم به على عباده من غير وجوب عليه. معنى الجميل الاختياري الشيء الذي أنعم به, yaitu perkara atau sesuatu yang memberi karunia oleh Allah bihi, dengan syai' min ala ibadihi, atas para hambanya, min ghairi wujubin alaihi, dari tanpa wajib atasnya. Ustaz, antum enggak punya buku kitab kitab
Ada kitabnya. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia terhadap kita bukan sebagai kewajiban darinya atas kita. Allah tidak memiliki kewajiban apapun terhadap para hambanya ini. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jamil al-ikhtiyari. Orang mukmin, soleh, taat dimasukkan ke surga oleh Allah bukan sebagai kewajiban atas Allah masukkannya ke surga, tetapi apa? Karunia dari Allah baginya. Kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun fa iyyusibna fa bi mahdil fadli wa iyyu'adzib fa bi mahdil adli. Dalam Jawharatut Tauhid, fa iyyusibna fa bi mahdil fadli, Allah memberi karunia, memberi pahala, memberi balasan kebaikan bagi kita, fabi mahdil fadli, maka itu adalah murni karunia darinya. Allah tidak punya kewajiban apapun. Wa ayyu'adzib fabi mahdil adli, dan Allah ketika menyiksa seseorang, Allah menjadikan seorang kafir dan Allah juga menjadikan dia masuk ke dalam neraka adalah dengan keadilannya. Allah tidak zalim sedikit pun. Sebagaimana berikan karunia terhadap yang mukmin, dia dijadikan mukmin oleh Allah, dimasukkan ke surga oleh Allah, itu karunia dari Allah. Yang kafir dijadikan kafir, masukkan ke neraka dengan keadilan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak zalim sedikit pun atas para hambanya. Mengapa? Karena seluruh makhluk ini milik Allah. Allah berhak melakukan apapun yang dia kehendaki atas para hambanya ini. Kadzalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bizzalim istahala. Allah tidak boleh disifati dengan kezaliman. Nah, maka karunia yang diberikan terhadap kita, karunia apa saja banyak. Misalkan nikmatul iman wal Islam, yang itu merupakan nikmat terbesar bagi kita, adalah fadlun min Allah, karunia dari Allah. Allah tidak punya kewajiban apapun atas para hambanya ini. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jamil al-ikhtiyari. Nah, alhamd itu adalah as-sana bil lisan ala al-jamil al-ikhtiyari. As-sana bil lisan, pujian dengan lidah, ala al-jamil al-ikhtiyari, atas nikmat tersebut. Yang nikmat tersebut dikaruniakan kepada kita oleh Allah, yang itu bukan merupakan kewajiban atas Allah untuk memberikan kepada kita. Lanjut. Wa qul nazimi, dan perkataan penazam al-qadim al-awwali, al-qadim al-awwali, huma, keduanya makna atau lafaz al-qadim dan al-awwal, bima'nan wahidin, dengan makna yang satu, makna sama, al-qadim dengan al-awwal. Ay, artinya annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala labtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya. Ingat-ingat ini tauhid. Dan hanya Allah yang memiliki sifat ini. Segala sesuatu selain Allah ada dari tidak ada. Ada karena diadakan oleh Allah. Apapun mutlak, segala sesuatu selain Allah baharu. Fahuwal khaliqu wa ma siwahu makhluk. Allah itu demikian dalam surah Taufik, fahuwal khaliq, maka hanya dia Allah al-khaliq yang maha menciptakan, wa ma siwahu makhluk, dan segala sesuatu selain Allah makhluk. Artinya apa? Baharu, diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Lanjut. Wa qidamullahi, dan qidam Allah, sifat
qidam Allah laisa zamaniyan, bukan zamani, bukan semacam zaman. Artinya annallaha, sungguhnya Allah, la yajri alaihi zamanun, tidak berlaku atasnya zaman. Lianna zamana hadithun, karena zaman itu baharu, karena zaman itu baharu. Nah, karena itu catatan penting, tidak boleh dikatakan bagi Allah pada zaman azali. Nah, itu ungkapan yang salah. Karena al-azaliyatu itu bukan zaman. Bagi Allah, al-azaliyah bukan laisa zamaniyan, bukan semacam zaman. Tidak boleh dikatakan zaman azali bagi Allah. Azali itu maknanya apa? Tidak bermula. Lanjut. Fallahu, maka Allah Ta'ala, kana qabla zamani wa qabla al-makani, maka Allah ada sebelum adanya zaman dan sebelum adanya tempat. Masya Allah, ini penting, tauhid. Zaman dan tempat, waktu dan tempat atau arah, semua itu ciptaan Allah. Tadi di awal kita sampaikan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, termasuk dalam hal ini tempat, arah, waktu, zaman, itu semua ciptaan Allah. Nah, sebelum terciptanya waktu dan zaman, Allah ada tanpa permulaan, tanpa zaman, tanpa waktu, tanpa arah. Maka setelah terciptanya waktu dan zaman, tempat dan arah, Allah tidak berubah, Allah tidak terikat oleh ciptanya tersebut. Nah, maka itu akidah Rasulullah, aqidat ahli sunnati wal jamaah, Allah mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan tidak terikat oleh zaman. Lanjut. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penazam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, al-akhiril baqi, al-akhiril baqi. Huma, keduanya, makna al-akhiril baqi bima'nan wahidin, dengan makna yang satu, maknanya sama. Ay, artinya alladzi la yalhaquhu fana'un, yang tidak mendapati akan Allah fana'un oleh kepunahan atau kehancuran, wala mautun, dan tidak pula oleh kematian. Itu makna sifat al-baqa bagi Allah. Artinya Allah tidak punah. Makna al-akhir bagi Allah, ingat-ingat ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir. Al-awwal bagi Allah awwaliyah mutlaqah, bukan awal duluan, dari semula tidak ada kemudian ada dan adanya duluan, bukan itu maknanya. Itu awwaliyah pada makhluk, itu namanya awwaliyah nisbiyah. Makna firman Allah huwal awwalu ay al-awwaliyatul mutlaqah, yaitu maknanya tadi labtida'a liwujudihi, ada tanpa permulaan. Nah, kemudian lanjutan ayatnya wal akhiru, al-akhiru huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwal awwalu wal akhir. Al-akhir bukan artinya akan habis dan paling terakhir selesainya atau habisnya atau punahnya, nauzubillah, Allah Maha suci dari itu. Tapi makna al-akhir artinya la nihayata liwujudihi, ada tanpa penghabisan. Al-akhir pada Allah maknanya sama dengan al-baqi, juga sama maknanya dengan al-abadi.
Ini tiga istilah ini, tiga term ini maknanya sama. Al-akhir, kemudian apa? Al-baqi, kemudian apa? Al-abadi. Sama maknanya. Artinya apa? La nihayata liwujudihi, ada tanpa penghabisan. Termasuk juga makna as-sarmadi, kadang disandarkan bagi Allah. Kata ini maknanya sama. La nihayata liwujudihi, ada tanpa penghabisan. Lanjut. Wa utliqal qadimu 'alal makhluqi, dan disandarkan kata al-qadim 'alal makhluq, atas makhluk, biqaidin, dengan ikatan. Nih, kata qadim kadang dipakai bagi makhluk, tetapi ingat-ingat ini maknanya berbeda dengan makna qadim pada hak Allah. Kalau pada makhluk dengan adanya ikatan. Apa yang dimaksud dengan ikatan? Ai bimakna taqadumil ahdi waz zamani, artinya dengan makna terdahulunya masa dan zaman. Kalau pada makhluk kata qadim maknanya apa? Terdahulunya masa dan zaman. Yang dimaksud apa? Tua. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan hadza masjidun qadim, apa artinya? Ini masjid tua. Gitu. Dapat dipahami ini? Nah, ini maknanya berbeda dengan makna qadim pada hak Allah. Kalau pada hak Allah, qadim artinya la bidayata liwujudihi, ada tanpa permulaan. Dan itu hanya milik Allah. Ingat-ingat, tidak boleh menetapkan sifat qadim dalam makna ini kepada selain Allah. Siapa yang mengatakan ada sesuatu yang qadim dalam makna labtida'a liwujudihi kepada selain Allah, ini orang dihukumi kafir. Seperti sekelompok orang-orang filsafat yang mengatakan, kata mereka, alam ini qadim, kata mereka, dalam makna alam ini tidak memiliki permulaan. Na'udzubillah, itu keyakinan kufur. Dapat dipaham ya? Nah, adapun jika dipergunakan dalam bahasa Arab kata qadim pada makhluk, bukan makna qadim pada Allah, tetapi maknanya apa? Taqadumil ahdi waz zaman. Kalau mana atau terjemahan kitanya yang ringkas apa? Tua. Yang ringkas maknanya apa? Tua. Misalkan hadza masjidun qadim, hadza baitun qadim, artinya apa? Rumah tua. Lanjut. Wa kadzalikal baqi, dan demikian pula dengan kata al-baqi, idza utliqa 'alal makhluqi, jika disandarkan atas makhluk, kal jannati wan nari, seperti surga dan neraka, fa biqaidin, maka dengan qaid, dengan adanya ikatan apa? Waktu dan zaman, dan karena diciptakan oleh Allah. Lanjutannya itu wahwa, dan dia qaid pada al-jannah wan nar, anna baqa al-jannati, bahwa kekalnya surga, wan nari, dan neraka, laisa dzatiyan, bukan secara zatnya, innama sya'allahu lahumal baqa'a, tetapi hanya karena telah berkehendak oleh Allah bagi keduanya akan kekekalan. Bedanya dengan kekal Allah, maka kekal Allah itu disebut baqaun dzatiyun. Apa artinya? La syai'a aujaba lahu dzalik, tidak ada suatu apapun yang mewajibkan atau menetapkan sifat baqa tersebut baginya. Memang demikian adanya sifat Allah, bahwa Allah al-baqi, maha kekal,
dan tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Nah, sementara surga dan neraka kekal keduanya karena dikekalkan oleh Allah. Nah, ini namanya apa? Qaid. Dengan demikian wajib kita meyakini bahwa surga dan neraka kekal selamanya tanpa penghabisan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa surga atau neraka akan punah, atau mengatakan kehidupan akhirat akan habis, ini orang dihukumi kafir, menyalahi Al-Quran. Lebih dari 50 ayat dalam Al-Quran menetapkan, baik yang sharih atau yang tersirat, menetapkan bahwa kehidupan akhirat, surga dan neraka, serta segala sesuatu apapun yang ada dalam keduanya kekal tanpa penghabisan, termasuk para penghuninya. Di sini catatan penting. Ada menyebar di masyarakat kita kelompok yang disebut Wahabi. Mereka berkeyakinan bahwa neraka akan punah. Itu diambil dari pendapat Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan utama mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan neraka akan punah. Itu dituliskan dalam banyak karyanya. Di antaranya dalam karya berjudul Naqdu Maratibil Ijma'. Termasuk juga disebutkan dalam karyanya namanya Muwafaqat Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Juga disebutkan dalam karyanya namanya Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Ini karya Ibnu Taimiyah. Di dalamnya dia menyebutkan bahwa neraka akan punah. Na'udzubillah. Ini keyakinan rusak. Di zaman kita sekarang, keyakinan rusak ini diambil oleh orang-orang para pencinta Ibnu Taimiyah. Siapa? Orang-orang Wahabi. Nah, seperti keyakinan rusak ini, jangan sampai berkeyakinan bahwa neraka atau surga akan punah. Kalau ada orang berkata, apa bedanya dengan kekalnya Allah? Kalau begitu, engkau menetapkan sekutu bagi Allah. Jawab, kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beda kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah disebut baqaun dzatiyyun, la syai'a awjaba lahu dzalik. Sementara surga dan neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah. Seandainya surga dan neraka punah, bisa diterima. Seandainya punah, bisa diterima tidak? Bisa diterima. Mengapa? Karena surga dan neraka ciptaan Allah, diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Makhluk Allah. Dan setiap makhluk Allah umpama punah dapat diterima. Tetapi karena Allah mengekalkan keduanya, maka keduanya tidak punah. Nah, ini namanya qaid. Ini namanya apa? Qaid. Fahuwal qadim wahdahu wal baqi fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi. Lanjut. Anna baqa'al jannati, sesungguhnya kekalnya surga dan neraka laysa dzatiyan, bukan secara zatnya, innama sesungguhnya hanyalah sya'allahu, telah berkehendak oleh Allah, lahuma bagi keduanya, al jannah wan nar, al baqa'a akan kekal. Wa amma baqa'ullahi, dan adapun baqa'nya Allah dzatiyun, itu secara zatnya. Artinya apa? La syai'a ghairuhu awjaba lahu dzalika, tidak ada suatu apapun selain Allah yang mewajibkan sifat kekal tersebut baginya. La syai'a, tidak ada suatu apapun ghairu selain Allah, awjaba, yang mewajibkan lahu bagi Allah dzalika, akan kekal tersebut. Jadi kekalnya Allah dzatiyun, memang sifat Allah kekal tanpa penghabisan. Wala syarika lahu fi daimumiyyati, dan tidak ada sekutu bagi Allah fi daimumiyyah, dalam kekekalannya. Nah, jadi pahami di sini, bedakan antara kekalnya surga dan neraka dengan kekalnya Allah. Nah, ketika menyebutkan surga neraka kekal,
lalu Allah juga kekal, bukan berarti Allah memiliki sekutu, tidak. Dapat dipaham ya? Berbeda maknanya. Wallahu a'lam bishawab.